Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan bahas mesin impact wrench murah lagi. Kalau kemarin sudah bahas dari brand Bull yang harganya 700 ribuan, yang kali ini akan saya bahas harganya lebih murah lagi. Untuk mesin impact wrench murah sendiri, sekarang berjamur banget memang. Hampir semua brand power tools mengeluarkan lini impact wrench murah mereka. Mulai dari 400 ribuan, sekarang kita sudah bisa beli mesin impact wrench. Tetapi dari sekian banyak yang mengeluarkan produk murah, hanya segelintir yang berani kasih garansi ya. Contohnya seperti yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini dia ya. Impact Wrench dari Orion. Di marketplace-nya, ini mereka berani menampilkan foto kantor dan juga alamat lengkapnya. Kurang meyakinkan apa coba? Nah, kalau kalian penasaran nih, bagaimana performa dari Impact Wrench Orion ini, apakah layak beli atau tidak? Stay tune, kita intro dulu. Ritual yang nggak boleh kita lewati ya, unboxing. Ini untuk kemasan produknya ada dus, di dalamnya ada koper lagi. Pada dusnya ini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fitur. Dan ini ada alamatnya nih, Indotara ya. Indotara Persada nih. Ini alamatnya, kelihatan nggak nih? Kalau nggak kelihatan nih, saya tampilin aja ya. Saya tampilin di mana lah, pokoknya nanti akan nongol sendiri ya. Udah, kita keluarkan aja langsung ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, ini untuk kopernya. Ada tulisan Orion, tetapi untuk kualitasnya seperti produk generic Cina ya. Kita lihat isinya ya, apa saja yang kita dapatkan. Oke, ini dia ya. Yang kita dapatkan pada paket pembelian di sini ada buku panduan penggunaan. Buku panduan penggunaannya, kita lihat apakah ada bahasa Indonesia. Masih bahasa Inggris semua ya untuk panduan penggunaannya ini. Lalu ini adalah kartu garansinya nih. Ada 2 lembar untuk kartu garansinya. Kita baca dulu nih. Garansinya 1 tahun ya, 1 tahun. Dan untuk service centernya ada di sini. Nih service centernya ya. Lalu kita dapat 3 kunci sok. 3 kunci sok. Ukurannya 22. Yang ini 19. Yang ini 17. Jadi ada 3. Dapat 2 baterai tipenya LXT Makita ya. Untuk baterainya ini tipe LXT Makita. Lalu dapat chargeran, docking charger. Dan terakhir unit mesinnya. Ini untuk dari bentuknya sendiri sih mirip-mirip seperti produk generic Cina ya. Untuk mesinnya ini. Mirip dengan Milteng. Oke, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, yang pertama aksesoris yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kunci soknya ini bahannya adalah CRV atau chrome vanadium. Ya, ini standar produk generik Cina pada umumnya. Apakah bisa digunakan untuk bekerja? Nanti kita akan coba untuk buka baut ban mobil ya. Lalu dapat baterai tipe LXT Makita. Ini sebuah nilai plus juga ya. Karena kalau terjadi kerusakan pada baterai bawaan, gampang mencari gantinya. Untuk material bahan plastiknya, terkesan ringkih ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian beli hati-hati jangan sampai jatuh karena saya nggak yakin ini kalau jatuh apakah bertahan atau tidak. Yang saya dapatkan nih punya saya ini juga sudah nggak main ya untuk pegas dari penguncinya ini. Untuk tingkat finishing lumayan rapih ya, nggak ada masalah untuk tingkat finishingnya. Yang satunya normal ya, untuk pegasnya yang satunya normal. Ya ini ya menurut saya menjadi risiko kalau kita beli produk murah ya teman-teman ya. Cacat-cacat seperti ini nih, cacat-cacat minor ya bisa saja kita terima kalau kita beli produk murah. Dan kalau kita komplain nih ke penjual, saya yakin nih nggak akan digubris kalau hanya cacat-cacat minor seperti ini. Nanti kita akan lihat ya apakah patah atau hanya lepas. Lalu yang patut diapresiasi dari Impact Wrench murah ini yang harganya tidak sampai 600 ribu, harganya hanya 500 ribuan ya. Kita dapat docking charger. Ini jarang-jarang nih. Biasanya kalau kita beli produk murah itu kita dapat wall charger biasa. Tetapi ini kita dapat docking charger ya. Ya lumayan lah menurut saya. Tetapi untuk material bahannya, nah ini nih. Sesuai dengan harganya. Nggak mungkin bagus ya. Nggak mungkin bagus lah untuk material bahannya. Ini terkesan ringkih. Ya jadi hati-hati saja. Jangan sampai terjatuh ya. Lumayan lah patut kita apresiasi. Lalu untuk mesin impact wrench-nya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini model lama ya, seperti Milteng yang model lama seperti ini. Lalu untuk NRT Pro yang model lama juga seperti ini nih. Untuk material bahan plastiknya, ini lumayan lah menurut saya ya, sesuai dengan harganya. Nggak bisa kita komplain juga ya teman-teman ya. Jangan kita bayar mau murah tetapi mau dapat yang bagus, itu udah nggak sesuai ya. Dan untuk material bahan karetnya, lumayan tebal menurut saya, lumayan ya. Tetapi untuk gripnya sih, ya ini kayak nyentuh plastik aja nih.
Ya lumayan lah, lumayan lagi ya, lumayan. Saya kalau ngomong yang terlalu ekstrim nanti dibilang menjelek-jelekkan produk ya. Jadi saya katakan lumayan aja. Kalian sendiri ya yang mentelaah bahasa saya ya. Ya harga ya. Sekali lagi nih ya teman-teman ya, harga. Jadi kalau kalian beli produk murah jangan pula mau yang bagus ya. Ini sudah sesuai dengan harganya kalau menurut saya. Untuk fitur-fitur kita pasangkan baterainya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama di sini ada LED untuk menerangi kita pada saat bekerja, ada reversible, forward and reverse ya, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila ke tengah posisinya akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita menekan triggernya maka kecepatannya akan semakin kencang. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini nih apa nih ya? Ini indikator baterai atau apa nih? Ya, ini kayak ada indikator baterai, tetapi nggak ada lampu yang menyala ya. Coba saya gelap. Yang nggak ada lampu yang menyala teman-teman. Jadi kayak hanya gimmick-gimmick saja ini ya. Nih, tidak ada yang menyala nih ya. Coba yang satu lagi baterainya kita pasang. Apakah karena baterainya? Ya, nggak ada ya teman-teman ya. Hanya gimmick saja berarti. Tidak ada indikator baterai juga pada paket pembelian. Tapi nggak masalah nih, kita dapat 2 baterai. Jadi ya oke lah menurut saya. Untuk spesifikasi, yang pertama anvilnya ini ukurannya adalah setengah ya, setengah inci. Lalu untuk maksimum RPM-nya di sini tertulis 2200 RPM. Nanti kita akan uji ya teman-teman ya. Langsung aja ya kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Karena kalau hanya lihat dari spek tertulis saja, ya bisa saja spek tertulis itu tidak sesuai dengan yang realnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargerannya ini. Apakah sama saja dengan produk generik Cina? Kita akan lihat ya. Untuk standby-nya di angka 0,4 watt. Kita langsung colokin baterai. Agak susah ya nyolokinnya ya. Harus pakai perasaan nih. Nggak bisa ngasal. Ya, udah masuk ya. Dan ini tidak bisa mentok ya teman-teman ya. Tidak bisa mentok, jadi ada sisa seperti ini. Ini normal ya. Sudah mengecas. Wow, untuk outputnya 37,7 watt ya. Jadi ini sudah mantap sekali nih. Harga 500 ribuan, dapat chargeran dengan output seperti ini, udah oke menurut saya. Ini jauh lebih cepat. Biasanya kalau produk generik Cina itu kita hanya dapat 16 watt. Ini sampai 37,7. Maksimalnya biasanya 40 ya. Oke nih, kita harus acungi jempol untuk docking chargernya. Lalu untuk baterainya, yang satunya sudah saya bongkar ini. Dan tadi kan untuk pegasnya ini tidak mau bekerja. Dan ternyata itu bukan karena ada patah atau apa ya. Tetapi memang pegasnya ini lepas dari dudukannya ini. Ini ada dudukannya, dia lepas tidak di dudukannya itu. Jadi posisinya tadi seperti ini. Itu kenapa, wih ada apinya tadi ya. Itu kenapa tadi tidak mau naik lagi ya untuk ini penguncinya. Dan untuk modulnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Modulnya kurang lebih seperti ini. Saya nggak bisa menjelaskannya secara rinci. Di sini ada 10 sel baterai. Dan ada tulisan G1800. Ini maksudnya apa saya nggak tahu ya. Saya nggak berani mengatakan bahwasanya ini 1800 mAh, tetapi di sini ada tulisannya. Ya kalau lebih dari 2000, iya saya yakin ini lebih dari 2000 karena ada 10 sel di sini dirangkai menjadi 2. Kalau memang 1800 berarti untuk kapasitas baterainya ini adalah 3600 mAh. Mantap ya. Dan tidak ada sensor-sensor ya di sini ya. Tidak ada sensor panas ataupun sensor yang lain. Lalu untuk mesin impact wrench-nya juga sudah saya bongkar. Saya tadi penasaran ya, apakah memang hanya gimmick ya? Ternyata hanya gimmick ya teman-teman ya. Indikator baterai ini hanya gimmick saja, nggak ada ini. Tidak ada modulnya, tidak ada apa-apa di sini, hanya kosong seperti ini saja. Dan untuk motor yang digunakan pada impact wrench ini adalah RS775. Ini kalau kalian beli nanti, kayaknya wajib dibongkar ya, ditambah gemuknya. Ini soalnya sudah mulai agak kering nih untuk gemuknya. Supaya lebih awet, ditambah aja gemuknya ya. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh, lampu indikatornya sudah berwarna hijau, dan untuk daya listriknya sudah di-cut ya teman-teman ya. Untuk mengisi baterainya dari 0 sampai dengan penuh, ini sudah saya kosongkan tadi sebelum saya cas, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 43 menit ya, 1 jam 43 menit. Dan kalau kita lihat spek dari chargerannya ini ya, tadi maksimalnya di angka 40 watt ya untuk daya yang dihasilkan. Kalau kita lihat spek tertulis 21 volt 1,5 ampere, kalau dikalikan berarti
sekitar 33 ya. Berarti overspec juga nih untuk chargerannya ini. Harusnya kan 33 watt, tapi maksimalnya tadi di angka 40 watt. Mantap ya. Dan kalau kita pakai perhitungan fisika ya, untuk mengetahui kapasitas baterainya dari lama pengecasan, lalu arus yang dihasilkan, ini anggap sajalah baterainya 20 volt. Nanti kita akan uji juga ya. Kalau benar baterainya ini 20 volt, berarti benar juga untuk kapasitasnya adalah 3600 mAh. Kalau perhitungan saya salah, bisa dituliskan pada kolom komentar. Silahkan dikoreksi aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Sekarang kita akan ukur untuk arusnya ya. Agak susah. Di sini kan tertulis 21 volt ya. Kita akan uji untuk arusnya. Sama-sama ya. Oh, kebalik. Ya, di angka 20,7 ya, 20,7 volt. Jadi ini benar nih, 3600 untuk kapasitas ya. Sekarang kita akan uji untuk RPM. Ya, untuk RPM-nya di angka 2115 RPM ya. Jadi kalau kita lihat spek tertulis 2200, ya beda 100 RPM masih masuk ya. Jadi sesuai dengan speknya. Oke, untuk uji torsi yang pertama di angka 100 Nm. 100 Nm ya. Ya, sudah 100 Nm. Selanjutnya di angka 200 ya, 200 Nm. Ya, udah bunyi. Berikutnya di 300 Nm. Udah bunyi ya. Kita ganti kunci momen ya. Selanjutnya di angka 400 Nm ya. 400 Nm. Nm. Terakhir di angka 500 Nm. Nm. Kita coba bagaimana performanya. Pertama di angka 100 Nm ya. Ya, gampang sekali ya, nggak ada masalah. 200 Nm. 200 Nm masih oke. 300 Nm. 300 Nm masih kebuka. 400 Nm. 400 Nm udah berat ya. Masih bisa ya, 400 Nm masih bisa. Walaupun berat ya, 500 Nm. Ini saya nggak yakin sih bisa ya. Kita pindahin dulu kameranya ya. Nah, ini 500 Nm nih terakhir nih. Kita lihat sama-sama.
Oh, masih bisa ya. 500 masih bisa. Kayaknya kita akan buat di 540 ya. Karena maksimal kunci momen saya di angka 540. Ini sudah paling maksimal ya, di angka 540 Nm nih. Oke, 540. Ini maksimal yang bisa saya uji coba ya teman-teman ya. Iya, masih bisa ya. 540 masih bisa. Mantap ya. Harga 500 ribuan bisa segini untuk performanya. Tergolong mantap. Sekarang kita ukur suhunya ya. Masih sangat normal di angka 49 derajat pada motor. Di angka 53 derajat pada baterai. Baterainya ini karena casingnya mungkin ya. 33 derajat. Ya, 33 derajat. Masih oke ya, untuk suhunya itu tidak terlalu panas. Ya memang karena saya tambahin grease juga di dalamnya ya, gemuknya saya tambahin lagi. Kali ini kita akan uji ya, kunci stok yang kita dapatkan pada paket pembelian, apakah bisa digunakan atau tidak. Saya akan coba buka baut ban mobil saya ini. Ya, bisa ya. Bisa teman-teman. Nggak ada masalah. Wah, dol. Dol ya. Kuncinya dol teman-teman. Jadi kualitasnya ya begitu tuh. Kuncinya dol ya. Ini kepalanya dol. Saya coba. Nah. Kuncinya dol ya. Kuncinya dol. Udah nggak usah kita paksain ya. Daripada rusak. Kalau dipakai kerja berat, nggak recommended ya untuk kunci stok yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin impact wrench dari Orion ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari sisi build quality saya rasa tidak ada komplain ya. Ini sudah sesuai dengan harganya. Jadi kalau kita bayar murah, nggak mungkin kita dapatkan build quality yang benar-benar bagus. Ya, ini sudah sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Lalu untuk fitur-fitur ya, untuk fitur yang ada pada Impact Wrench ini, semuanya bekerja dengan baik. Tetapi ada gimmick nih ya, ada gimmick. Buat apalah dia tambah-tambahin seperti ini ya. Bagusan nggak usah ada sama sekali juga. Kita juga udah ngerti ya, karena harganya juga murah. Jadi untuk fitur sebenarnya nggak ada masalah. Tapi gimmicknya ini membuat image-nya menjadi jelek ya menurut saya. Untuk spesifikasi, ya saya rasa juga nggak ada masalah ya. Kita dapat baterai 3600 mAh. Untuk spek chargernya juga oke ya. Ini 40 watt atau 2 ampere untuk arusnya. Untuk spek saya rasa nggak ada komplain sama sekali. Dan terakhir untuk performanya ya, ini yang membuat saya kaget sih sebenarnya performanya ya.
540 loh, 540 dengan harga yang murah ya, tergolong murah 500 ribuan. Dapat 2 baterai dengan performa seperti ini, chargernya juga kita dapat yang 40 watt. Saya rasa sih ini worth it sekali untuk dibeli ya teman-teman ya. Lalu kalau kalian bertanya mengenai garansinya sendiri ya, kalau saya sih nggak expect ke situ ya. Kalau saya beli barang murah itu sudahlah, abaikan saja garansinya. Walaupun untuk yang mendistribusikannya sendiri ya, PT Indotara itu tadi mengklaim bisa memberikan garansi. Tetapi kalau saya melihat harganya lagi ya, saya rasa ya udahlah, abaikan saja garansinya ya. Saya rasa dengan harga 500 ribuan tanpa garansi juga ini udah worth it. Ya kalau kalian memang mengedepankan atau sangat penting bagi kalian garansi, bisa ditanyakan langsung ke penjualnya ya teman-teman ya. Saya nggak begitu paham mengenai mekanisme dari garansi mereka. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.